Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Hatika sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pengertian kode etik, supervisi, kualifikasi bagi guru. Yang pertama tentang kode etik. Kode etik guru berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Hal ini juga menjelaskan bahwa guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya sebagai pengajar, sehingga dapat diartikan bahwa kode etik guru itu ialah sebagai sejumlah nilai norma sebagai satu kesatuan yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku para pejabat yang mengaku keahliannya dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesepakatan bagi pertumbuhan karir dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran. Pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode pengajaran yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap hasil seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Yang terakhir, kualifikasi guru. Kualifikasi pendidikan seorang guru membutuhkan adanya pengembangan karir yang baik. Pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan suatu organisasi dalam menjawab tantangan di masa mendatang. Untuk itu, sekolah sebagai tempat bernaung guru dalam bekerja memerlukan berbagai kebijakan dalam pembinaan karir pada guru yang harus dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode etik guru Indonesia. Apa sih kode etik guru Indonesia dan bagaimana? Baik, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali, siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode etik guru Indonesia adalah tata perilaku yang mengatur praksi guru dalam menjalankan tugasnya secara garis besar. Kode etik guru terangkum dalam butir-butir di bawah ini. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan hubungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala bentuk ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kode etik guru di Indonesia, diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional, sebab kode etik guru ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota profesi guru. Sebagai guru, tentu kita dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia, baik ketika melaksanakan profesi tersebut di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mematuhi kode etik berarti guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Baik, sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Haribati Nahari akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan, di mana tujuan utama dari supervisi pendidikan ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi sebuah proses pembelajaran di sekolah sehingga kesalahan tersebut dapat terdeteksi dan juga dapat dilakukannya perbaikan melalui evaluasi dan pengarahan oleh supervisi pendidikan kepada guru dan petugas sekolah. Dan di sini juga diperinci tujuan dari supervisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan juga guru untuk lebih memahami tujuan dari pendidikan itu yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan juga guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota yang bermanfaat dan juga berguna bagi masyarakat sekitar.
Poin berikutnya yaitu membantu kepala sekolah dan juga guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis dan komparatif terhadap aktivitas-aktivitasnya dan juga kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong merencanakan perbaikan-perbaikan. Poin yang ketiga yaitu membantu kepala sekolah dan juga guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong merencanakan perbaikan-perbaikan. Terus yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan juga guru serta warga sekolah lainnya tentang tata cara bekerja yang demokratis dan kooperatif. Yang kelima yaitu melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak berguna dari masyarakat. Selanjutnya yaitu membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang terakhir yaitu mengembangkan spirit the corps guru-guru, yaitu rasa kesatuan dan persatuan antar guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Di mana fungsi supervisi pendidikan yaitu di sini yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Terus yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga memperluas pengalaman guru. Dan yang keempat menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir ialah memadukan dan menyelarakan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi pendidikan, di mana peraturan yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan untuk menjadi guru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 42 dinyatakan bahwa yang pertama di sini harus memiliki kualifikasi minimum serta sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua di sini tentang pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Dan yang ketiga di sini ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di sini diatur lebih dengan peraturan pemerintah. Dalam ketentuan legal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum yang ditentukan sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan. Nah, sementara itu, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 42 tersebut masih perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau disebut juga dengan PP atau ketentuan lainnya. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal berikut. Yang pertama di sini, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 1. Nah, yang kedua di sini, pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani, rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 28 ayat 1. Selanjutnya, pendidikan SMK atau yang sederajat juga harus memiliki kualifikasi akademik, diploma 4, atau sarjana, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan juga. Kalau kriteria untuk menjadi kepala TK atau RA di sini berstatus sebagai kepala guru TK RA, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman menjadi sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan, yaitu pasal 3 ayat 1, pasal 38 ayat 1. Juga kriteria untuk menjadi kepala SD atau MI juga sama seperti halnya untuk menjadi TK. Kepala TK yang pertama berstatus sebagai guru SD, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi agen pembelajaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki pengalaman mengajar, tapi sekurang-kurangnya ini 5 tahun. Sedangkan kalau RA 3 tahun, MI atau SD itu 5 tahun. Memiliki kemampuan kepemimpinan kewirausahaan di bidang pendidikan. Pasal 33 ayat 2. Selanjutnya yaitu menjadi kriteria untuk menjadi kepala SMP, MTS, SMA, SMK meliputi yang pertama berstatus sebagai guru SMP, juga memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan, yaitu pasal 38 ayat 3.
Yang selanjutnya itu kriteria untuk menjadi kepala SDLB, meliputi berstatus sebagai guru, memiliki kualifikasi akademik, juga memiliki pengalaman mengajar yaitu sekurang-kurangnya 5 tahun di dunia pendidikan, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan, pengolahan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus, yaitu pasal 38 ayat 4. Selanjutnya, sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu 14. Normal. Selanjutnya, sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu nomor 14 tahun 2005 di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana S1, juga program diploma 4 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Yang ketiga, kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.